Ya, salam kekasih Kristus. Puji Tuhan. Pada siang hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, penuhi hati dan pikiran kami, biar Roh Kuduslah yang memberikan kami pengertian, hikmat, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dimanapun anak-Mu mendengarkan kebenaran firman ini diberkati Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar apa yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba, biar Roh Allah lah yang berkuasa, sehingga semua perkataan ini penuh hikmat dan merubahkan orang untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tempat ini dijaga pasukan malaikat surga. Segala intimidasi si jahat kami tolak. Dalam nama Yesus tidak berkuasa, kami serahkan ibadah kami mulai awal sampai selesai. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita transformasi hidup. Ya, karena kita mau memperingati Paskah. Besok kita sudah Paskah. Tentu Paskah ini kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa Paskah ini sebenarnya, kalau gereja ortodok kuno atau gereja ortodok yang di Timur Tengah, sebelum Paskah itu mereka mempersiapkan Prapaskah. Mulai dari berpuasa, ya, itu ada yang gereja ortodok itu ada yang 40 hari memperingati atau mengadakan Prapaskah, ada yang 50 hari, ada yang 55 hari. Apa yang mereka lakukan yaitu untuk berpuasa, tidak makan daging, tidak makan ikan, tidak minum susu, tidak minum anggur, dan juga secara jiwa pun mereka harus berpuasa, tidak boleh punya keinginan jahat dan melakukan kejahatan. Nah, setelah itu ya ada yang namanya Minggu Palma. Nah, Minggu Palma ini memperingati masuknya Yesus ke Yerusalem. Ini dilambangkan dengan daun palem, dilambai-lambaikan, itu menandakan kemenangan sekaligus juga memperingati kesengsaraannya Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka sering disebut Minggu Palma ini adalah Minggu Sengsara. Setelah Minggu Palma itu ada yang namanya Pekan Suci atau Minggu Suci. Ini terdapat beberapa hari penting di situ, ya. Kamis Putih, Jumat Agung yang kemarin kita peringati kematian Yesus Kristus, baru Sabtu Suci, dan baru Paskah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masing-masing ini tentu ada fungsi atau ada gunanya. Kamis Putih itu memperingati perjamuan terakhir Yesus Kristus bersama ke-12 muridnya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh gereja tradisional? Mereka membuka pintu untuk upacara pembasuhan kaki. Ini merujuk kepada bagaimana dulu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Baru Jumat Agung ini kita tahu memperingati Yesus mati di salib. Tapi di Yerusalem itu saatnya peziarah dan orang-orang Kristen setempat itu melakukan prosesi yang disebut Via Dolorosa atau Jalan Salib. Nah, saudaraku, setelah ini baru masuk Sabtu Suci. Sabtu Suci ini memperingati terbaringnya tubuh Yesus di pemakaman.
Jadi orang Kristen Ortodok Timur Tengah itu berkumpul di sekitar dan di dalam gereja Makam Kudus yang ada di Golgota itu, ya, mereka mengadakan pelaksanaan upacara api suci. Baru besoknya itu Paskah. Nah, Paskah kebangkitan dari kematian. Yesus Kristus bangkit dari kematian mengalahkan maut. Jadi Paskah itu sejatinya, saudara, kalau kita lihat bagaimana urutannya ini, sejatinya itu sebenarnya lebih sakral dari Natal. Tapi dunia lebih menggembar-gemborkan Natal. Nah, saudaraku, hari ini bagaimana kita memaknai bangkitnya Yesus dari kematian, yang mana itu mengubah hidup kita. Itu yang tadi tema kita, transformasi hidup. Nah, saudara, bangkit dan hidup. Nah, ini suatu rentetan yang dari mulai kelahiran, kematian, baru ada yang namanya kebangkitan. Dalam iman kita, kita bukan hanya menyaksikan kematian Yesus Kristus pada hari Jumat Agung kemarin, tetapi dengan iman kita juga bersatu dalam kematian Kristus. Dan kesatuan orang percaya dalam Kristus itu, dalam kematian dan kebangkitannya itu dinyatakan melalui baptisan. Makanya setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus memerintahkan untuk dibaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dibaptis ini, kalau kita lihat baptisan, ya, pertama dulu baptisan Yohanes itu sebagai tanda pertobatan, dan dilanjutkan dengan baptisan Roh Kudus olehlah Allah itu sebagai persiapan untuk masuk langit baru, bumi baru. Dan itu yang membaptis itu Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Nah, sekarang baptisan sekarang yang diajarkan Yesus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pernyataan kesatuan orang tersebut, ya, dengan Kristus dalam kematian dan kehidupan barunya. Dan disinilah yang dikatakan transformasi dari komunitas lama yang mana itu duniawi sifatnya, berpindah ke komunitas baru yang sifatnya rohaniah atau surgawi. Jadi saat seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini menunjukkan komitmen orang tersebut mati bagi dosa di dalam Kristus dan bangkit dari kematian, hidup baru bersama dengan Kristus. Nah, makanya di sini pertama harus kita pahami bagaimana makna kesatuan kita dengan Kristus. Nah, ketika kita memahami kesatuan kita dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya itu akan mengubah hidup kita secara radikal. Kita lihat ayat firman Tuhan Roma 6 ayat 1 sampai 14, tapi kita baca yang di Roma 6 ayat 11. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi dari tema ini bahwa kita sudah bersama dengan Kristus mati dan juga hidup bersama dengan Kristus untuk Allah. Jadi tanpa kesatuan dalam kematian dan kebangkitan dengan Kristus, maka hidup kita ini tidak pernah akan menjadi alat kebenaran Kristus di muka bumi ini. Jadi kita mengimani kesatuan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu memberikan kita pertama pembebasan dari dosa. Nah, saat kita bersatu dengan Kristus dalam kematiannya di kayu salib, tubuh Kristus dipaku mati. Tubuh adalah alat dosa. Saat tubuh mati, maka sama artinya dengan kuasa dosa mati. Saat Anda menyatakan beriman kepada Kristus, maka tubuh kita juga ikut bersama disalibkan, maka tubuh kita juga itu bersama Kristus mati, ikut disalibkan. Sehingga saat
kita hidup sekarang ini, seharusnya tubuh kita tidak melakukan dosa lagi. Kalau namanya sudah mati, maka tidak mungkin lagi melakukan sesuatu. Nah, kalau kita mati terhadap dosa, berarti kita tidak respon lagi kepada dosa. Maka Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Jadi, kalau tubuh yang berdosa, maka tubuhlah yang harus mati. Jadi saat tubuh Kristus mati, karena iman kita kepadanya, maka tubuh kita juga ikut mati. Nah, yang sudah mati itu berarti sudah selesai. Maka apa yang diucapkan Yesus di atas kayu salib, dia bilang, sudah selesai. Artinya, dengan kematiannya dia, dosa-dosa itu sudah terbayar lunas, sudah selesai. Tidak ada lagi kuasa dosa dalam kehidupan yang baru. Nah, makanya di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat tubuh Kristus mati karena iman kita bersama Kristus, maka tubuh kita juga ikut mati. Ya? Artinya kuasa dosa yang membelenggu kita sebelumnya sudah dibayar selesai. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi karena ketidakmampuan manusia membayar dosa, maka Yesus membayar dengan tubuhnya yang mati. Sekarang kita berhutang kepada yang membayar hutang kita, yaitu kita berhutang kepada Yesus Kristus. Jadi tidak lagi menjadi milik dosa atau budak dosa, tapi kita sekarang menjadi milik Kristus atau budak Yesus Kristus. Ini ya posisi kita sekarang. Jadi kalau dibilang budak, ya tidak boleh punya keinginan sendiri, ya tidak punya hak untuk menuntut, ya apa yang dikasih tahu oleh tuannya harus taat dan tunduk. Jadi sekarang kita wajib taat kepada apapun yang diperintahkan Tuhan kita yang baru. Siapa Tuhan kita yang baru? Itu Yesus Kristus. Jadi kita harus taat. Seharusnya seperti itu. Tapi, saudara, alangkah mirisnya hati Tuhan saat kita masih memberikan diri dipakai oleh dosa. Kita sudah dibebaskan, tetapi kita mau menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi yang bodoh sebenarnya siapa itu? Kita ini memang kalau Tuhan bisa berbicara seperti manusia berbicara, ya langsung begitu, ya dia bilang, kamu, pikiran kamu kemana sih? Kamu sudah dibebaskan, tetapi kamu mau lagi diikat sama Tuhan kamu yang dahulu itu, yang mengikat kamu. Nah sekarang sudah dibebaskan kamu sudah tidak lagi harus taat dan tunduk kepada Tuhan kamu yang lama. Ternyata kamu mau lagi, alangkah bodohnya gitu. Berarti kamu tidak punya pengetahuan ini. Makanya kalau firman di Hosea 3 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kita kadang karena tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita binasa, tersesat, tidak tahu jalan yang benar. Nah itu. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa mesti Yesus yang membayar dosa manusia? Nah tentu ini jadi satu pertanyaan. Kenapa Allah tidak menghalau? Ya, kalau dia punya otoritas atas segala apa yang ada di bumi dan di sorga, berkuasa atas segalanya, kenapa enggak waktu manusia berdosa, Allah menghalau saja dosa itu? Dia bisa bilang, hai dosa, pergi dari manusia itu. Kan bisa ya. Nah saudara, kita harus tahu bahwa kalau Allah melakukan seperti itu, artinya dia melanggar sifat Allah. Karena Allah itu bukan Allah yang semena-mena. Ya, itu hal yang pertama. Allah kita juga Allah yang maha kasih, maha adil, dan maha sabar. Kalau kita lihat di Roma 3 ayat 25, di situ bahwa pada masa kesabarannya Allah membiarkan dosa. Nah, itu pada zaman waktu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan
yang baik dan yang jahat itu. Allah membiarkan, ya karena memang Allah kita bukan Allah otoriter yang setiap saat bergerak, umpamanya melakukan salah kita langsung di stop, stogor gitu ya, atau dihukum. Enggak seperti itu. Nah, makanya dia tidak melarang pada waktu Adam dan Hawa makan buah itu karena sifat Allah. Dia tidak akan melanggar sifatnya. Nah, yang kedua, jika Allah menghalau dosa dengan berfirman, umpamanya dia berfirman, dosa keluar dari manusia, apa yang terjadi? Maka dosa akan membawa yang menjadi miliknya. Siapa yang menjadi miliknya? Tubuh manusia. Manusia sudah menjadi milik dosa, maka manusia ikut mati semua. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Hal yang ketiga, yang berdosa adalah manusia. Maka harus manusia yang membayarnya. Maka Allah harus berinkarnasi menjadi manusia, yaitu dalam Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Yang bisa membayar dosa adalah manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa selain daripada Yesus Kristus, karena dia lahir bukan dari hubungan manusia, tetapi lahir dari Roh Kudus. Sehingga dia tidak berdosa, dan dialah satu-satunya manusia yang bisa membayar dosa-dosa manusia. Tidak mungkin orang yang membayar utang, punya utang masih di situ. Kita pun harus, ini pun seperti itu. Tidak mungkin kita membayar dosa, sementara kita masih di bawah kuasa dosa itu. Maka itulah Yesus yang bisa satu-satunya itu. Kenapa? Yesus yang membayar dosa kita. Nah, juga kenapa Allah tidak menciptakan manusia baru? Ini mungkin jadi pertanyaan juga. Karena ya saudara, pertama itu kalau Allah, ya kita tahu Allah kita itu Allah yang tidak pernah gagal. Kalau dia ciptakan manusia baru lagi, berarti Allah kita gagal penciptaan pertama manusia. Nah, dia tidak seperti itu. Maka dia tidak menciptakan manusia baru. Hal yang kedua, Allah tidak pernah melakukan pekerjaan sia-sia. Kalau yang tadi itu dia ciptakan lagi manusia baru, berarti pekerjaan yang pertama dulu menciptakan manusia itu sia-sia. Ya, sia-sia. Kita bikin roti, adonan roti kita bikin, ya, udah setengah jadi, terus tahu-taunya tidak jadi. Kita ganti lagi karena sia-sia yang tadi itu. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Ya, dia tetap apa yang dia sudah ciptakan itu, ya, kalau dia bilang berkuasalah untuk di bumi dan di surga, apa yang dia firmankan itu tidak akan dia langgar dan tidak akan pernah gagal. Makanya Allah tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Yang ketiga saudara, manusia yang diciptakan, kalaupun dia diciptakan baru oleh Allah, itu berpotensi untuk melakukan dosa lagi. Sehingga nanti apa? Berulang-ulang seterusnya. Karena kalau diciptakan Allah yang baru, ya tentu juga punya potensi untuk berbuat dosa. Nah, ini makanya kenapa Allah tidak menciptakan manusia baru. Dan inilah pembebasan dari dosa tadi ya. Bagaimana Yesus menciptakan menebus dosa kita, bagaimana kita itu ditebus oleh Yesus karena apa? Nah, kita sudah mengerti. Hal yang kedua, dengan kebangkitan Kristus ini, maka ada kebangkitan hidup baru atau kebangkitan kehidupan yang baru. Bersama dengan kebangkitan Kristus, kita tidak hanya menerima anugerah keselamatan, tetapi juga memperoleh hubungan yang erat dengan Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kita dibawa ke dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Nah, ini menjanjikan kehidupan yang baru bagi orang percaya. Hidup dalam kebangkitan Kristus tentu membawa sukacita, membawa harapan, dan kuasa yang baru dalam kehidupan kita. Kita dipanggil hidup baru, hidup kudus,
yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi sepenuhnya untuk Allah di dalam Kristus Yesus. Makanya kalau dibaca 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang di dalam Kristus, sesungguhnya ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi yang lama sudah berlalu artinya hidup lama kita itu sudah tidak ada lagi gunanya, dan itu sudah tidak lagi kita pakai, dan yang baru sudah datang di dalam Kristus. Nah, kita sekarang ini sebenarnya sudah jadi ciptaan baru. Tapi kadang kita mungkin tidak menyadari karena sebagai manusia kita masih memiliki tubuh fisik yang sama. Nah, tapi di dalam iman kita, artinya bagaimana kita di dalam kerohanian, kita tahu bahwa pada saat Yesus sebelum menghapuskan dosa manusia, belum membayar dosa manusia, maka satu hal kita tidak bisa berhubungan secara langsung dengan Allah. Tapi sekarang, ya karena kita sudah dibayar oleh Yesus Kristus dosa-dosa kita, sehingga sekat atau pembatas untuk bersama dengan Allah kepada Allah itu sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus, dan dialah sebagai pengantara kita. Makanya kita sudah bebas untuk berkomunikasi melalui doa-doa kita kepada Allah. Nah, kebangkitan Kristus menyatakan hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup untuk Allah dalam Kristus adalah adanya transformasi batiniah dan perilaku yang mendalam. Ada transformasi, perubahan sikap di batin kita, dan perubahan juga pola pikir kita, ya, perilaku kita itu secara mendalam, ya, secara mengakar gitu, sehingga hidup kita merupakan memprioritaskan apa yang dikehendaki Allah dalam segala aspek, ya. Ini bukan sekedar kita ritual saja atau hanya ketaatan hukum, tetapi ini suatu hubungan yang hidup, dan harusnya itu merasuk setiap bagian dari eksistensi kita, ya. Kesatuan dengan Kristus bukan hanya sebagai konsep pengetahuan saja, tetapi suatu realitas yang mengubah hidup kita, membawa perubahan dalam cara kita hidup, membawa perubahan dalam cara kita berinteraksi, dan bagaimana kita memandang dunia ini. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, harapan kehidupan abadi. Bersatu dalam kebangkitan Kristus itu memberikan harapan akan kehidupan yang abadi bersama Dia. Kematian tidak lagi memiliki kekuatan terakhir atas kita. Selama ini kematianlah yang punya kekuatan kita, yang membuat kita pada akhirnya nanti binasa. Tetapi itu tidak lagi dia punya kekuatan, karena kita yakin akan kebangkitan kita bersama Kristus pada hari yang ditentukan nanti. Nah, pentingnya memahami kesatuan orang percaya dalam kematian dan kebangkitannya bersama Kristus ini yang membentuk dasar iman Kristen dan memberikan makna yang mendalam bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tentu ini akan mempengaruhi bagaimana kita memandang dosa, ya, bagaimana kita hidup sehari-hari, dan bagaimana kita menghadapi kematian. Kesatuan ini juga menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kemuliaannya di dunia ini. Jadi dari hidup kita sudah bersama dengan Kristus hidup baru. Dari kesatuan itu akan tercermin bahwa hidup kita ini sudah berubah karena kita sudah dirubahkan oleh Yesus Kristus, sehingga hidup di dunia ini pun bisa dilihat sudah tidak lagi seperti kita hidup sebelumnya. Nah, ini. Nah, hal yang kedua, yang terakhir, saudara, memahami makna hidup sebagai alat kebenarannya. Bagaimana kita memahami hidup kita ini setelah kita ditebus dan bangkit bersama Kristus, ya. Kita harus
memahami bahwa kehidupan kita ini harus menjadi alat kebenaran Kristus. Apakah kebenaran Kristus itu? Alkitab menyebutkan bahwa kebenaran Kristus itu mencakup ajarannya tentang kasih, keadilan, kesetiaan kepada Allah, pengampunan, dan juga kehidupan yang kudus. Kristus memiliki semua itu. Nah, itulah kebenaran Kristus. Dan juga di sisi lain juga kebenaran Kristus ini juga mencakup janji-janjinya tentang keselamatan yang akan memberikan kita kehidupan kekal dan kedatangannya yang kedua kali. Jadi bagi orang percaya, hidup sebagai alat kebenaran Kristus itu berarti pertama itu mengikuti teladan Kristus. Apa yang sudah dilakukan Kristus selama dia ada di muka bumi itu yang harus kita ikuti. Apa yang sudah dituliskan oleh Alkitab ini, apa yang ada di Alkitab ini, yang mana ini ditulis menurut hikmat atau wahyu dari Allah, maka itu yang harus kita ikuti. Yang kedua itu kita menjalani kehidupan yang kudus, ya. Tidak berbuat dosa lagi, mati bagi dosa. Jadi kita harus hidup sesuai dengan standar kebenaran Kristus. Menjauhi dosa dan mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang suci kepada Allah. Kalau kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2, itu jelas dikatakan bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan yang ayat keduanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ini jelas, ya, ada tindakan perubahan berdasarkan kesatuan kita dengan kebangkitan Kristus, yaitu tidak serupa lagi dengan dunia ini. Itulah salah satu bukti kesatuan kita dengan Kristus. Jadi ada terjadi pembaharuan budi yang nyata. Ada kehidupan yang kudus, di mana itu menuntut kesucian dalam segala aspek kehidupan, kejujuran, integritas, dan keputusan moral yang sesuai dengan ajaran Kristus. Ya, ini mampu kita lakukan. Ya, karena apa? Kita hidup bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Makanya kita menyadari hal itu, semua apa yang baik, yang benar, yang seturut dengan standar-standar Allah, itu mampu kita lakukan. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bagaimana sekarang kita hidup ini? Kita meyakini bahwa hidup kita ini sudah milik Kristus, Dia yang menebus, dan dengan iman, ya, kita percaya bahwa kita di dalam Kristus itu selalu bisa menjadi sesuai dengan kehendak Kristus. Dari sini kita melihat bahwa hidup sebagai alat kebenaran Allah dalam Kristus bukan hanya suatu slogan, tapi sebuah realitas yang tercermin dalam tindakan sehari-hari, ya. Jadi harus ada tindakan yang konkret. Nah, hal yang terakhir, mengasihi sesama. Kalau Anda sudah bangkit dan hidup sebagai alat kebenarannya, itu terlihat dari buahnya, yaitu kasih. Allah adalah kasih. Otomatis yang hidup di dalam Kristus memiliki kasih seperti Allah, sehingga bertindak dan melakukan perbuatan yang mencerminkan kasih Allah dan juga keadilan Kristus kepada sesama manusia, baik di dalam maupun di luar lingkungan kita. Kita tidak pandang bulu, kita tidak memilih-milih, tetapi kita mengasihi sesama manusia dengan kasih Kristus. Nah, saudaraku, maka akhirnya, saudara, kebangkitan Kristus membawa dampak langsung pada hidup kita. Kita dipanggil untuk memberikan diri sebagai alat kebenaran Allah, melayaninya dengan sepenuh hati. Sebagai orang percaya yang diberi hidup baru dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi bagi kebenaran Allah di dunia ini.
Kehidupan kita harus mencerminkan karakter dan kasih Allah kepada dunia di sekitar kita. Maka Matius menuliskan, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah harus kita menjadi terang, karena kita sudah hidup dalam terang. Kristus itu adalah terang dunia. Jadi kita anak-anaknya nyata atau terbukti memang sudah menjadi satu dengan Kristus kalau kita pun melakukan apa yang Yesus Kristus lakukan. Nah, konsekuensi dari kebangkitan Kristus adalah perubahan radikal dalam hidup kita. Jadi dari lama menjadi baru itu adalah suatu perubahan atau transformasi hidup 180 derajat. Maka itu yang dibilang perubahan yang radikal sekali. Jadi Allah tidak hanya memberikan kehidupan yang baru, tetapi juga mengundang kita untuk menjadi alat kebenarannya di dunia ini. Ini tidak hanya kata-kata, tetapi panggilan untuk bertindak secara konkret sebagai representasi hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka sebagai alat kebenaran Allah, kita wajib melakukan tindakan konkret, bukan hanya sebatas pengetahuan saja, bukan hanya sebatas teori saja, tetapi harus ada tindakan konkret. Apa tindakan konkret kita? Membantu mereka yang kurang beruntung, yang membutuhkan bantuan, lakukan. Ya, memberi makan kepada orang yang lapar, atau mendukung pekerjaan-pekerjaan Allah lainnya di dunia ini. Menunjukkan integritas yang tinggi, memberikan kontribusi yang bermakna, ya, menjalankan tanggung jawab dengan kesetiaan dimanapun kita menjalankan tanggung jawab dengan kesetiaan, dan kita harus punya moral yang tinggi di dalam melakukan segala sesuatu, ya, menunjukkan kasih dan pengampunan kepada sesama. Ini tindakan yang harus kita lakukan. Jadi ini semua gambaran tentang kebenaran Kristus yang membebaskan kita dari dosa dan memberikan hidup yang baru. Maka terakhir firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita tidak hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dengan benar. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, ini nyata sekali apa yang sudah diperintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang hidup baru, hidup dalam Kristus. Apa yang menjadi tugas kita, kewajiban kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan Yesus bilang, engkau bisa melakukan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Artinya bahwa kita bisa lebih menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk memberitakan kebenaran Kristus, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberikan contoh kehidupan yang sudah berubah. Nah, saudaraku, mari melalui perbuatan nyata ini kita bukan hanya berbicara tentang kebangkitan Kristus saja, tetapi kita menjadi saluran berkat, alat kebenaran yang hidup dan menjadi terang, menyinari dunia ini dengan kasih Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar siang hari ini. Biarlah kami boleh terus merenungkannya, terlebih-lebih melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka, dan juga apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan berkati. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam.